Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, PAI luar biasa. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi. Tepuk tangannya mana? Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa biyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya akan saya absen ya, seperti biasa yang belum ijab atau telat sholat 5 waktu, oke? Baik. 4 ini ya. Di tanggal berapa ini? 23. Baik. 23. Ahmad Hanafi Hanan. Lengkap nggih. Nah, Ahmad Yusuf Mansur 5 waktu lengkap. Aira lengkap. Alia, Alodia, Aryo Jamar, Khaura, SAI sakit izin ya. Eliasa, Fajar, Bandel, Andeli, sakit. Semoga mereka sembuh ya. Amin. Hendra, Hania, Mandalika, Mukhlisatul, Muhammad Arbi, Rifa, Sabian, Salsabila, Valenta, Zahra, Zahra Tunisa, lengkap nih. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita akan sampaikan materi kita. Sebelum kita sampaikan materi, kita lihat di lab agama digital kita ya. Kita masuk di lab agama. Ini ada lab agama digital yang bisa diakses oleh anak-anak semuanya di rumah atau di Jakarta mau di Malaysia bisa diakses. Kita masuk di materi kita tentang akhlak yang tercela. Sebelum kita mulai, saya akan sampaikan terkait bagaimana anak-anak bisa memahami lebih awal materi itu. Saya buatkan sebuah video di file menu muhasabah. Ya.
Bang, tukang tempel ban di mana ya di daerah sini? Aduh, kalau tukang tempel di sini nggak ada lah. Kalaupun ada, jalan lagi misalkan sekitar 30 menit lah kalau jalan. Sering deh. Kemana kamu? Oh iya, kau kerja apa sekarang? Aku sekarang sakit. Alhamdulillah, beban. Beban. Gak ada faedahnya menikung bersihkan ini kotoran yang ada di sekitar sini. Ada faedahnya itu teman-teman. Buat malu aja bang. Baik, dari tayangan singkat video inspirasi tadi itu, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apa pendapat kalian? Apa yang kalian bisa tanggapi respon dari video yang singkat tadi? Siapa yang bisa? Ya, namanya siapa? Aira. Ya, Aira ya. Silakan. Ya, tadi mengajarkan kita tidak berbuat sombong. Video tadi kata Aira, setelah dilihat menurut Aira mengajarkan kita tidak sombong. Betul ya? Iya, ini sudah sangat jelas sekali. Kita tidak boleh sombong. Sombong itu tidak berarti saya paling cantik, paling ganteng, paling gagah, paling pintar, tidak diucapkan. Tetapi sikap, perasaan, pandangan merendahkan orang lain, apapun fisik, profesi, sikap ketika memandang orang lain rendah, itu namanya bentuk kesombongan, dan itu apa? Berakibat. Ya, dia kan menghina, merendahkan temennya ya. Dut ini dut. Ya. Apa kerjanya sekarang? Tukang tambal ban. Alah, sebelum dia malah bani gumbas di diri. Nyata dia butuh enggak kira-kira? Butuh sekali gitu. Ya. Baik, ini mengawali materi kita bahwasanya setiap perbuatan itu ada balasannya. Cuman fokus kita adalah karena contohnya adalah perbuatan sombong, artinya materi kita adalah materi tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita jauhi. Sebagaimana yang akan kita sampaikan, materi kita adalah materi tentang akhlak yang tercela. Apa saja yang akan kita sampaikan? Kita lihat di PowerPoint. Ya. Di materi kita tentang hidup atau sikap yang tercela. Sikap tercela itu bahasa Arabnya apa? Al-akhlaqul madmumah. Kalau yang terpuji, al-akhlaqul mahmudah. Ada istilah lain, akhlak yang mulia. Al-akhlaqul karimah. Kalau yang tidak mulia, al-akhlaqus sayyi'ah. Ada ini al-akhlaqus sayyi'ah atau al-akhlaqul madmumah. Cuman banyak sekali akhlak atau tata krama, sikap-sikap, sifat anak-anak kita semua manusia yang tidak baik, yang tercela. Tapi fokus kita adalah sebagaimana yang di layar, sifat-sifat
foya, sifat ria, kemudian kemudian takabur, kemudian hasad. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi gambar itu. Ya, kita harus punya sikap rendah hati, rendah diri berarti. Tujuan bacaan kita adalah bagaimana anak-anak bisa menganalisis baik pengertiannya maupun kalau pengertian mudah ya, kayak foya-foya itu yang menghambur-hamburkan uang kan, kemudian takabur, sombong dan sebagainya, hasad itu iri. Tetapi nanti anak-anak harus menganalisis bagaimana pengertiannya, diredaksikan, dijelaskan. Yang kedua, bahayanya apa kalau kita berbuat yang tidak tercela tadi, sombong misalnya tadi ya, foya-foya misalnya, sum'ah, itu bagaimana bahayanya dan apa manfaatnya ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela itu. Nanti harus menganalisis ini. Kalau pengertiannya bisa dihafalkan secara sekilas, secara bahasa. Takabur itu sombong, ya dijelaskan. Anak harus dijelaskan, karena itu tujuan kita. Kemudian bagaimana anak bisa menghindari sifat-sifat itu. Nanti kita akan sampaikan di pembelajaran kali ini. Ya. Kemudian anak juga bisa terbiasa dan bisa memahami lebih dalam. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini membawa manfaat. Amin Allahumma amin. Baik pemahaman anak-anak semua maupun prakteknya, maupun pemahaman yang sangat mendalam lewat tugas-tugas dan sebagainya. Baik, selanjutnya jadi ini ya. Jadi materi kita yang pertama mengenai sifat foya-foya, kemudian sifat riya dan dan sum'ah. Riya itu kan tidak sama, itu kan beda. Nanti jangan satu, nanti kita diskusi bersama-sama. Menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad aja Pak. Ya, paham ya? Nanti kan, kalau sekilas bisa foya-foya, menghambur-hamburkan uang. Apalagi riya, sum'ah. Apa riya itu? Pamer. Ya, ingin dipuji orang lain. Takabur, sombong. Kemudian hasad. Apa hasad? Iri. Baik untuk pelajari lebih dalam pada soal ini kita akan membuat metode. Ya, metode diskusi, maka akan kita beri kelompok. Baik, kelompok. Sini ada berapa anak ini? Ada 30. Berapa ini? 31. Baik, akan kita bagi kelompok. Ya. Diskusi ini ya, kelompok diskusi. Kelompok 1. Nih. Langsung nanti menuju ke sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 langsung berdiri menuju ke sini. Langsung berdiri atau semuanya berdiri, lihat langsung menuju ke tempat masing-masing. Kelompok 2 ini mulai dari Eliasa sampai Muhammad Arbi. Kemudian kelompok 3 Muhammad Fairuz sampai Putri Safarini. Ayo, kelompok 4 Rahma Anindia sampai terakhir Jarod Nisa. Ayo, silakan mengelompok sesuai masing-masing. 1, 2, 3, 4 bisa diatur supaya lebih enjoy. Nah, silakan. Saya zoom, ini biar cetok. Ya, kelompok 1 nih. Ya. Ini kelompok 1 bisa di kelompok 1, kelompok 2 sampai sini. Langsung menuju ke tempatnya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Maaf, kelompok 3. Kelompok 4 langsung menuju ke tempat masing-masing sesuai kelompoknya dan posisi masing-masing, digabung ya. Ayo, kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3.
Jadi kan buka buku tulisnya, kalian akan menjalankan tugas masing-masing. Halo, halo, hai, hai, halo, halo, hai, halo, hai, hai. Malah kelompok satu mana? Kalian membahas tentang tema foya-foya. Kelompok dua tema tentang apa tadi? Yang kedua riak dan sum'ah. Yang kelompok tiga tentang takabur. Kelompok empat tentang apa tadi? Hasad. Baik, silakan menganalisis pengertiannya. Satu ya, dengarkan. Langsung tulis, kasih tugas masing-masing. Kemudian yang kedua adalah apa dampak negatifnya, ya, bahayanya berbuat itu. Yang ketiga apa? Manfaat hikmah kita menghindari sifat itu. Nah, baik, bisa membuka HP, membuka lab PAI digital, ada literasi. Akan saya share di grup, ya. Akan saya share di grup, ya. Ini PA kelas berapa? 10 4. Bukannya nggak usah kelompokan, nggak terus sama kelompok. 10 4 ya? Mana 4? Tulis nama kelompok itu. Nah, ini silakan diklik ya. Nanti anak-anak bisa langsung masuk ke sini nanti. Masuk di lab PAI. Bisa ada literasi, bisa anak-anak bisa membaca baik dari buku paket yang telah buku ajar yang telah kalian miliki maupun bisa mengekspor, bisa mencari informasi tentang materi masing-masing di lab digital di menu literasi. Anak-anak bisa menilai temannya ya. Ini bisa dibagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kurang 1 ya. Anak bisa menilai temannya sejauh mana keaktifan dalam diskusi kelompoknya ya. Ya, ditulis angkanya dapat 90, 80, 60 tergantung apa yang anak-anak nilai masing-masing. Ya. Sudah semuanya? Ya, tadi apa pengertian, kemudian dia ada 3 permasalahan, ya, 3 problem, kemudian apa yang kedua tadi itu dampak negatifnya. Sudah, kelompok 1 selesai? Lagi? Nanti kita presentasi satu-satu. Pengertian, kemudian apa dampak negatif. Iya, satu kelompok satu yang bicara, tapi semuanya berdiri. Tinggal menyampaikan hasil tadi itu sesuai apa yang kita sampaikan. Sudah selesai, nggih? Kelompok 2 selesai? Kelompok 2 selesai? Ayo, pengertian, kemudian dampak negatif, akibat, kemudian manfaat hikmah kalau kita meninggalkan sifat-sifat itu. Nah, saya kasih waktu 1 menit untuk menyelesaikan, ya. Baik, waktunya habis. Kita akan presentasi satu-satu. Kelompok 1 semuanya bisa berdiri di tempat sambil menghadap teman-temannya. Ayo, berdiri di tempat. Kelompok 2, 3, dan 4 semuanya memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Menghadap ke temannya, ya, ya. Bisa pakai mikrofon. Nah, tidak apa-apa. 1 mana yang ketuanya? Tidak usah pakai ini, pakai ini. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Foya-Foya akan membahas apa itu tentang foya-foya. Halo, perhatikan semuanya. Perilaku yang menggambarkan menghamburkan harta atau menggunakan sumber daya secara berlebihan untuk kesenangan pribadi sesaat. Sudah? Tambahan atau sudah cukup? Nah, diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Kelompok satu. Baik. Bagus, sedikit menyampaikan apa yang telah didiskusikan bersama-sama kelompok satu. Kelompok dua, silakan. Mic-nya cukup kayaknya ini. Ya. Berdiri menghadap ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang pengertian pria dan Jumat. Dia adalah melakukan ibadah dengan supaya ingin dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah. Sedangkan sunnah adalah mendengarkan atau menceritakan amalan kebaikan yang dilakukan dengan tujuan mendapat pujian atau sanjungan. Bahaya adalah akan merasa bangga dan kecewa dalam hatinya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bukan saya kedua. Kelompok tiga langsung dengan kelompok 3. Siapa yang mau presentasi, mewakili? Semuanya berdiri. Adil semuanya ya. Kelompok 1, 3, 2, dan 4. Perhatikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap sini, ada teman-temannya. Balik kanan ini. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Menghadap sana. Nah, menghadap sini loh. Balik kanan. Nah, menghadap sini loh. Menghadap sini loh, Mbak. Menghadap teman-temannya. Nah, ya. Dari sifat takabur, merasa paling hebat dan paling pandai, dan hikmah menghindari sikap takabur yaitu disukai dan dihargai oleh masyarakat serta mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Mana? Luar biasa sekali ya. Kelompok 4 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hasad. Hasad adalah suatu sikap seorang yang tidak senang terhadap orang yang memperoleh keberuntungannya, kenikmatan, atau karunia Allah SWT. Adapun bahayanya, yaitu sifat dengki dapat merusak amal kebaikan, menaiki saling gelisah dan tidak senang. Ya, cukup. Nah, Sekian akhiri. dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mbak. Silakan ulang lagi, kembali ke tempat dan duduk kembali. Baik. Terima kasih tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan saya minta tolong semuanya kembali ke tempat posisi masing-masing. Ya. Ya. Kembali ke posisi masing-masing. Mejanya ditata kembali. Ya. Segera. Kalau sudah bagikan semuanya kertas yang isi tadi saya beri dikumpulkan sekarang juga. Kumpulkan, nanti ada evaluasi, nanti ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pemahaman kalian supaya lebih mendalam biar tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik. Ya, ini Mas siapa namanya ini? Ya, iya. Baik. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangannya mana? Baik. Sudah tidak berat, kalau sudah berpikir, sudah berdiskusi semuanya berdiri. Kita sedikit ice breaking. Mau? Berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Aku berdiri. Semuanya berdiri.
ingin jadi orang sukses? Ingin jadi orang sukses? Anak yang soleh-soleh kan? Oke, tercapai amin. Kita bertepuk tangan di. Saya kasih judul, kasih contoh. Tepuk sukses. Ya, saya sebentar saya contoh. Ya. Tepuk sukses, hatiku ada cinta. Saya ulangi ya. Plok plok plok, hatiku plok 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 ada cinta. Plok plok plok, mulutku plok 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 ada doa. Plok plok plok, tanganku plok 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 ada karya. Yeay, tepuk tangan semua. Kami tepuk sukses. Hatiku ada cinta. Mulutku ada doa. Tanganku ada karya. Yeay. Satu lagi mau? Satu lagi mau? Ya boleh. Baik. Kita akan membuat angka. Bisa membuat angka deh. Angka 1 tangannya begini. 1. Bisa dong? 2. Bisa dong? 3. 4. Bisa dong? 5. 6. 7. 8. Bisa dong? Gampang deh. Sekarang tidak pakai tangan, tetapi pakai tubuh. Saya kasih contoh. Halo, 1, 2, 3. Kita mulai membuat angka pakai tubuh. Gerakan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih tepuk tangannya mana? Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan sedikit saya sampaikan bahasanya materi tafsir adalah materi yang luar biasa. Materi tentang kita menghindari suatu tercela, foya-foya, ada takabur, ada riya, ada hasad. Telah kita diskusikan. Baik. Untuk mempelajari lebih dalam, kalian saya ingin tahu, apakah kalian sudah pernah berbuat seperti itu menghindari? Ya, maka dari itu kalian akan saya kasih angket. Ya, ini diisi sebar, Mbak. Nah, sebar. Apa yang telah kalian dapatkan itu isinya ini. Sekarang perhatikan semuanya ke depan ya, semuanya perhatikan. Yang pertama saya sampaikan petunjuk pengisian. Ini ada tentang foya-foya ya, nanti ada nama kelas ya. Saya sering membeli barang mewah meski tidak dibutuhkan. Tidak pernah, jarang, kadang-kadang centang saja. Biasa dinilai centang saja. Ya. Nanti aja, jangan sekarang. Contoh. Pokoknya apa yang ada di pernyataan, pertanyaan pernyataan ini kamu centrangi saja semuanya ya. Jawab sampai bab kelompok 4 apa namanya, sampai tentang hasad. Iri sendiri, semua sendiri. Paham ya? Hanya itu saja. Nanti dikumpulkan. Akan saya nilai nanti. Kalau nilainya ada skornya nih. Nah, ini skornya kalau nyentrangnya bagus selalu berarti 5. Kamu dasar lulusan kali 5, silakan aja. Yang ini saya. Skornya kalau ini berarti kamu sifatnya bagusnya ini. Kalau dapat tertinggi sangat tinggi. Kalau di bawah 49 bawah berarti akhlakmu rendah. Maka kamu harus kan? Baik, ini akan kamu centrangi sekarang. Ya, diisi ya. Nama dulu, nama. Kalau sudah selesai, nama selesai langsung dicentrangi satu-satu.
Ya. Ini adalah bentuk asesmen for learning, asesmen formatif yang termasuk juga muhasabah kalian, penilaian diri kalian sejauh mana kalian setelah mengetahui sifat-sifat tercela, takabur, foya-foya, riya, kemudian hasad, kalian telah memahami, kemudian kalian refleksi apakah kalian berbuat seperti itu atau tidak. Nanti nilainya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau nilainya di bawah 50 berarti rendah, kalau di atasnya lagi sangat rendah, sedang tinggi, sangat tinggi, dengan interval petunjuk kalian, skor yang telah kalian dapatkan itu. Baik, cukup, nanti dikumpulkan ya. Halo, halo, hai. Nah, baik, semua di sini. Yang kedua, sebagai tindak lanjut kalian untuk lebih lagi, kalian dapat membuat video per kelompok. Kelompok 1 tentang foya, kelompok 2 tentang apa tadi? Kelompok 2 tentang hari, kelompok 3 tentang takabur, 4 hasad. Buat video apa? Video pendek, film pendek. Ya, ketentuannya di situ aja. Nah, ini aja ketentuannya, ada temanya seperti apa, tujuannya apa, terus saya sampaikan itu ya. Ketentuannya, ada pemahaman terhadap sifat tercela, kreativitas dan originalitas, cerita, kualitas penyutradaraan, sutradara ya. Nah, kejelasan alur kemudian teknis produksi menggunakan alat HP, kamera, edit pakai capcut, apa yang lain monggo silahkan ya, atau cup monggo. Durasinya wis cukup, secukupnya 3 sampai 5 menit. Boleh panjang juga boleh, monggo ya. Pengumpulannya nanti pada saat waktunya 2 minggu. 2 minggu dari sekarang ya, harus selesai. Baik, terima kasih semua. Pembelajaran kita sudah selesai, semoga bermanfaat. Mari kita revisi sebentar. Bahasanya kita tidak boleh hidup punya sifat yang tidak baik ya. Kita harus berbuat baik, menghindari hal yang tidak baik, tidak menghindari sombong, menghindari foya-foya, tabdir istilahnya ya, israf istilah lain, menghindari riya, menghindari hasad, iri, karena itu membawa bencana berakibat negatif. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Yang terakhir kalian mengerjakan evaluasi lihat Google Form ya, nanti bisa dilihat di grup WA. Di grup WA itu ada, nanti bisa diklik untuk diisi sebagai evaluasi kognitif kalian. Baik, akan saya ini Google Formnya ya, nanti diisi ya, namanya siapa, misalnya kita klik sini, nah langsung ya. Berikutnya misalnya namanya, kelasnya E4, namanya misalnya Angger aja. Kemudian berikutnya nanti ada evaluasi tentang asesmen. Amin. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Sukses. Amin. Khususnya materi kita pada pagi hari ini. Dari saya, mari kita tutup dengan bacaan doa surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian saya. Bila ada kurang sama maaf, lafu minggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.